Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas salah satunya adalah kasus-kasus penipuan yang terjadi di aplikasi SPayLater dan SPinjam. Jadi menyebabkan galbay dan menyebabkan tidak bisa bayar dan harus bayar pinjamannya. Nah, berikut ada sebuah kejadian seperti ini ya. Ini sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Bang, saya kena tipu seperti di gestun limit saya. Saya kejadian ini 1 minggu yang lalu. SPayLater 12 juta dan SPinjam 7 jutaan. Dan PayLater jatuh tempo bulan depan dengan tagihan sekali bayar, tidak dicicil. Apakah DC bakal datang ke rumah? Oke. Dari kasus ini kita akan bedah penyebabnya apa, terus kemudian solusinya apa. Nah ya, jadi di sini ada tipu seperti di gestun limit saya. Nah ini nih teman-teman ya, seperti di gestun limit saya ini ada dua hal. Apakah dia melakukan jasa gestun, ataukah beliau ini ya seakan-akan uangnya itu kayak limitnya itu di gestun lah ya, digunakan orang lain untuk gestun tapi uangnya nggak masuk ke dia gitu ya teman-teman ya. Nah, terlepas dari apa itu penyebabnya, kita di sini harus tahu dulu ya, apakah transaksi tersebut detailnya ada di aplikasi PayLater atau SPinjam atau SPayLater kita. Kalau ada, teman-teman segera hubungi CS-nya. Ya, segera hubungi CS, tanyakan transaksi ini dan nyatakan itu bukan transaksi kalian. Harus dengan segera. Makanya ini bener-bener resiko sih buat teman-teman yang memang punya akun PayLater tapi jarang dibuka dan jarang digunakan. Baiknya kalau kalian tidak terlalu butuh banget, usahakan untuk diblokir aja sementara atau tidak kalian gunakan. Jangan aplikasinya kalian uninstall begitu aja ya, karena ketika aplikasi itu kalian uninstall, nanti kalau ada orang yang menyalahgunakan PayLater kalian atau ngehack atau membobol PayLater kalian tidak akan dapat informasi ketika ada transaksi seperti ini. Tiba-tiba nanti ada aja tagihan yang sangat besar seperti ini. Ini parah banget sih. Dipakai 12 juta sama 7 juta total, jadi kan sekitar 19 juta ya. Tapi tidak dipakai atau disetting tidak cicilan atau tunai. Ini tentunya akan memberatkan orang atau memberatkan para korban ya. Harus membayar segitu besarnya dan jatuh temponya tinggal sisa bulan depan tanpa dicicil lagi. Oke. Sekarang penyebabnya adalah mungkin bisa jadi HP kalian ini sudah disusupin oleh aplikasi script-script dari pinjol ilegal. Nah, buat kalian yang mungkin pernah menginstal aplikasi pinjol ilegal dan bahkan mungkin di luar dari Play Store, maka kalian ada kemungkinan akan disisipin sebuah virus yang akan membuat HP kalian itu bisa disadap oleh mereka, yang mana mereka tentunya akan memiliki segala akses apapun yang ada di HP kalian ya. Makanya jika kalian pernah install aplikasi pinjol ilegal, baiknya kalau kalian ada menemukan sesuatu yang mencurigakan di HP kalian, langsung aja HP kalian itu reset factory aja ya, reset settingan pabrik biar bersih semua virus-virusnya. Daripada kejadian seperti ini ya, mungkin kalian nggak pernah pakai SPayLater, SPinjam, tiba-tiba ada tagihan 19 juta. Itu tentu akan sangat-sangat menyebalkan sekali teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah DC bakal datang ke rumah? Sebelum kita ngomong soal DC, tentu saja kita harus baca dulu ya situasinya seperti apa. Bisa nggak sih kita terbebas dari penipuan seperti ini? Bisa nggak sih kita meminta untuk SPayLater menginvestigasi atau meminta SPayLater dan SPinjam untuk membatalkan transaksi tersebut? Jawabannya tidak bisa teman-teman ya. Jadi kalian mungkin bisa melakukan request ini transaksinya kapan, di mana dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kalian harus lapor polisi dulu. Setidaknya kalian mendapatkan surat bukti tanda lapor bahwa ini loh bukan kalian yang melakukannya. Ini ditujukan sebagai bukti pegangan kalian aja bahwa kalian ini benar-benar tidak nipu dan benar-benar kalian ini tidak melakukan transaksi tersebut. Ya, lalu kalian kirimkan ke CS Shopee, terus kemudian kalian coba minta untuk investigasi dan lain sebagainya. Kalau memang alot, ya kalian balik lagi ke kantor polisi untuk konsultasi aja baiknya bagaimana. Ya mungkin banyak sih dari cerita teman-teman ya, ketika ke kantor polisi, saran dari polisi ini saran asal aja ya, bukan kayak yang ngobrol resmi gitu, enggak ya. Ya bilang aja, ya udah galbein aja lah kalau memang bukan kalian yang bertransaksi. Tapi menurut saya pribadi tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Kalau kalian memang berencana tidak mau mengajukan pinjaman apapun, kredit apapun, ya udah galbei nggak masalah karena nggak ada resiko apapun di sana. Tapi kalau kalian pengen nyicil rumah suatu saat nanti, pengen beli rumah cicil, itu akan memberatkan kalian dan akan membuat kalian tidak bisa mengajukan pinjaman atau cicilan apapun ke depannya. Nah, sekarang bagaimana nih solusinya?
Terus bagaimana, apakah DC ada datang ke rumah atau enggak? Jawabannya untuk SPayLater dan S-Pinjam itu memang mereka masih punya DC lapangan, tapi masih belum merata di semua kota ya. Kalau masih sekitaran Jabodetabek, kemungkinan besar akan ada DC yang datang, tapi coba kalian ceritakan aja kronologinya. Kalau ada DC datang, tinggal serahkan aja. Ini loh Pak, saya ada bukti lapor ke kantor polisi bahwa ini bukan saya, tapi kasusnya memang masih belum jelas dan saya juga masih belum ada uangnya. Udah gitu aja, selesai teman-teman ya. Tinggal kalian menunggu polisi, menunggu kebijakan dari Shopee-nya, apakah akan memberikan keringanan kepada kalian. Karena biasanya aplikasi PayLater ini tidak mau tahu bahwa kalian kena tipu apa enggak. Yang jelas, menurut mereka kalian kena tipu, kena bobol itu berarti adalah salah kalian yang tidak bisa menjaga data pribadi kalian atau dokumen rahasia kalian. Ya, itu ya masuk akal sih, karena ya mereka merasa bahwa sistem keamanan mereka sangat kuat dan akan menyalahkan para nasabah yang menjadi korban seperti ini karena mungkin lalai. Ya HP-nya ada virus lah, nginstal aplikasi sembarangan lah. Ya itu tentu saja kita akan sulit sekali untuk bisa menghapuskan tagihan-tagihan seperti ini. Ya, menurut saya tenang aja dulu sampai ada jalan keluar ya, meskipun kalian kena denda dan lain sebagainya, tapi ya mau gimana kalau uangnya nggak ada, apa yang harus dipaksakan gitu ya teman-teman ya. Semoga semua masalah kalian segera beres, semoga kalian bisa menemukan jalan terbaiknya dan bisa terbebas dari hutang seperti ini teman-teman ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.